Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri Renungan Harian. Nah, renungan harian kita hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Yesaya 45 ayat 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku, Kores ini adalah raja Persia, ya, berkuasa setelah raja Nebukadnezar, ya, yang memerintah atas Babel. Nah, Kores ini, mengapa dia menjadi sosok yang penting ya bagi orang Israel, walaupun dia sendiri itu bukan berasal dari Israel. Ya, bahkan dia adalah pemimpin dari bangsa yang menawan bangsa Israel. Nah, jadi ceritanya di dalam zaman pemerintahan Kores inilah maka Israel itu diizinkan kembali ke tanah perjanjian setelah 70 tahun ditawan dan dibuang di Babel, ya. Nah, apa artinya? Ya, artinya Tuhan itu bisa bekerja dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan, seperti itu, ya. Ini dalam aplikasi kita sebagai orang percaya, ya, bahwa jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami, ya. Karena jika kita lihat adalah sebuah hal yang cukup aneh ya kalau Tuhan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan bangsa Israel. Tapi kita perlu menyadari bahwa rencana Tuhan atas Israel itu tidak akan gagal, ya, tidak pernah gagal, ya. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan itu selalu berhasil, walaupun Israel dalam kondisi ditawan, ya, dibuang, ya, waktu itu di Babel. Tapi setelah itu, pada saat pemerintahan Kores, ya, raja Persia, justru Tuhan pakai Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya. Bahkan dikatakan, aku akan meratakan segala jalannya, ya. Tuhan mengatakan, Koreslah yang akan membangun kotaku, ya, kota Yerusalem, ya, dan melepaskan orang-orangku, ya. Jadi melepaskan bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Nah, apa aplikasinya atau bagaimana hubungannya dengan kita yang hidup di dalam perjanjian baru, ya. Nah, kita sebagai orang percaya, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah, kita perlu tetap terus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya banyak cara untuk melakukan pekerjaannya dan rencananya. Nah, artinya biarlah kita tetap terus fokus memandang hanya kepada Tuhan. Kita bukan fokus kepada gimana nih kira-kira nanti cara Tuhan bekerja atau apa kira-kira langkah yang Tuhan ambil. No, jadi biarlah di dalam hidup ini, ya, kita tetap terus memandang kepada Yesus. Kita tetap fokus kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia yang lebih mengerti apa rancangan yang terbaik di dalam hidup kita anak-anaknya, ya. Kalau Tuhan bisa memakai Kores yang notabene bukan orang Israel tapi malah seorang raja yang menawan bangsa Israel, tapi malah dia membebaskan bangsa Israel, artinya kita gak perlu takut bahwa mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita mengalami hal-hal yang tidak baik atau tidak enak. Tapi Tuhan selalu
dapat menggunakan segala situasi, segala keadaan, bahkan Tuhan bisa memakai ya segala macam tipe orang itu untuk tetap melakukan rencananya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita bisa tetap terus percaya itu. Dia tidak pernah tidak bekerja. Allah kita itu selalu turut bekerja. Apakah dalam sebagian hal? Tidak, dalam segala sesuatu. Ya. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itu yang paling penting. Ya, tapi kita juga perlu ingat, yaitu bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Artinya itu berlaku hanya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi saudaraku, apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dia punya banyak cara untuk melakukan rencana dan rancangannya yang terbaik atas hidup kita, anak-anaknya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan hari ini meneguhkan, menguatkan kita semua. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya, dan Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.